Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran biologi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi biologi kelas 10 tentang kingdom plantae, khususnya Dipisio bryophyta. Nah, sebelum kita membahas tentang materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang kompetensi dasar apa yang harus kita kuasai pada materi ini. Untuk KD38 adalah mengelompokkan tumbuhan ke dalam dipisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian KD48 adalah menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis genetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran adalah yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri umum kingdom plantae. 2. Menjelaskan tentang klasifikasi kingdom plantae. 3. Mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan lumut atau bryophyta. 4. Menjelaskan struktur tumbuhan lumut. 5. Menjelaskan skema siklus hidup tumbuhan lumut. 6. Adalah menyusun klasifikasi tumbuhan lumut. Dan yang ketujuh adalah menjelaskan manfaat tumbuhan lumut bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita membahas materi, mungkin kalian pernah melakukan kegiatan hiking atau mendaki gunung atau jalan-jalan di hutan. Nah, mungkin juga kita sering di sekolah kita, di lingkungan sekolah, kita banyak sekali menemukan berbagai jenis atau berbagai ragam tumbuhan, di mana mungkin kita melihat ada tumbuhan yang tumbuh hidupnya menempel di atas batu-batuan, ada juga yang menempel di atas kayu. Kemudian ada juga yang tumbuh di sela-sela antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih yang disebut dengan kingdom plantae. Nah, kingdom plantae atau yang biasa disebut juga dengan dunia tumbuhan merupakan kelompok yang anggotanya terdiri atas tanaman dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, hal penting yang harus dipahami dalam kingdom ini yaitu terkait ciri-ciri umum dan klasifikasinya. Nah, baiklah kita akan mempelajari tentang ciri-ciri umum kingdom plantae. Yang pertama adalah selnya berupa sel eukariotik, artinya intinya sudah memiliki membran inti. Kemudian memiliki akar, batang, dan daun. Yang ketiga adalah bersifat multiseluler, artinya memiliki banyak sel, berklorofil, memiliki zat hijau daun untuk bisa melakukan fotosintesis, dan memiliki cadangan makanan berupa amilum dari hasil fotosintesis disimpan. Kemudian yang berupa dinding sel terbuat dari selulosa dan bersifat autotrof, artinya dapat membuat makanan sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas tentang klasifikasi plantae. Nah, untuk klasifikasi plantae ada terbagi atas 3 divisi. Yang pertama, divisio yang pertama adalah Dipisio bryophyta atau disebut juga dengan tumbuhan lumut. Kemudian yang divisio yang kedua adalah Dipisio pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang ketiga adalah Dipisio spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Di mana tumbuhan berbiji itu bisa digolongkan ada 2 kelompok lagi yang disebut dengan kelompok gymnospermae atau berbiji terbuka. Ini adalah misalnya tumbuhan pinus, tumbuhan pakis haji. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kelompok angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, di sini contohnya adalah misalnya tomat, mangga, kelapa, dan lain sebagainya. Nah, ini klasifikasi plantae berdasarkan divisio. Nah, kemudian kita lanjut kepada berikutnya tentang
klasifikasi tumbuhan berdasarkan bagiannya adanya jaringan tumbuhan. Nah, berdasarkan adanya jaringan tumbuhan, lantai bagi lagi ada yang disebut dengan kelompok Talophyta atau tumbuhan bertalus, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contohnya adalah tumbuhan lumut. Kemudian ada lagi kelompok yang kedua adalah kelompok Cormophyta, yaitu sudah memiliki disebut dengan berkormos, sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Nah, kemudian klasifikasi tumbuhan juga ada berdasarkan adanya jaringan pembuluh. Nah, yang pertama adalah tumbuhan tidak berpembuluh atau disebut dengan Atrachyophyta. Contohnya tadi adalah tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kemudian ada tumbuhan berpembuluh atau disebut dengan Trachyophyta. Yang tadi adalah Pteridophyta dan Spermatophyta. Nah, ini adalah berbagai macam klasifikasi tumbuhan. Sekarang pada berikutnya kita akan bahas tentang khusus Dipisio Bryophyta atau tumbuhan lumut. Jadi pada pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang Dipisio Bryophyta atau lumut. Nah, Bryophyta atau lumut adalah salah satu kelompok tumbuhan pada kingdom pelantai, di mana lumut atau Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti tumbuhan lumut. Nah, kemudian apa dan bagaimana ciri-ciri tumbuhan lumut atau Bryophyta? Yang pertama adalah merupakan jenis tumbuhan yang tidak mempunyai organ sejati. Organ sejati itu misalnya seperti akar, batang, dan daun. Kemudian yang kedua adalah tidak mempunyai pembuluh angkut xilem dan phloem, hanya mempunyai rhizoid. Merupakan tumbuhan peralihan antara Cormophyta, yaitu tumbuhan berkormos atau sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, dan Talophyta, tumbuhan bertalus atau tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi merupakan tumbuhan peralihan. Kemudian yang keempat adalah habitatnya berada di daerah yang lembab atau dan juga ada yang di tempat yang teduh. Kemudian ukurannya berukuran 1-2 cm hingga mencapai 40 cm. Kemudian lumut disebut juga sebagai tumbuhan perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Kemudian ciri yang terakhir adalah tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan atau disebut dengan istilah metagenesis dengan alat perkembangbiakan jantan berupa antheridium dan alat perkembangbiakan betina berupa archegonium. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur tumbuhan lumut. Karena ada yang disebut dengan sporopit yang menghasilkan spora, kemudian ada yang disebut dengan gametopit yang menghasilkan gamet. Adapun bagian-bagian dari tumbuhan lumut kita perhatikan di sini ada yang disebut dengan sporangium, kotak spora, kemudian ada yang disebut dengan seta atau tangkai spora, kemudian ada yang disebut dengan daun yang berbentuk pipi, dan ada yang disebut dengan stolon atau rizoma, dan yang terakhir adalah bagian akar yang disebut dengan rhizoid. Nah, dari struktur tubuh tadi ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah akar, di mana tumbuhan lumut memiliki akar semu yang disebut dengan rhizoid. Fungsinya adalah untuk melekat pada substrat dan mengisap air. Kemudian yang kedua adalah bagian batang, di mana lumut hati dan lumut tanduk tidak berbatang dan tidak memiliki pembuluh angkut. Tubuhnya berbentuk lembaran atau disebut dengan talus. Sedangkan lumut daun mempunyai batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. Dan yang ketiga adalah bagian daun, di mana lumut hati dan lumut tanduk tidak memiliki struktur daun. Dan lumut daun memiliki daun sederhana dan pipih. Sekarang kita akan lihat ada yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis tumbuhan lumut. Dalam pergiliran keturunan atau metagenesis tumbuhan lumut ada 2 fase. Fase yang pertama disebut dengan fase gametopit.
Nah, fase tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet atau disebut dengan sel kelamin, di mana sel kelamin menghasilkan di bagian atas tumbuhan lumut pada struktur bernama gametangium. Nah, bila gametangium menghasilkan sel spermatozoid, maka gametangium disebut antheridium, dan bila gametangium menghasilkan sel ovum, maka gametangium disebut dengan archegonium. Kemudian yang kedua adalah fase sporopit, di mana fase sporopit adalah fase tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Kita lihat pada gambar di sini ada yang merupakan fase gametopit, sedangkan yang sini adalah fase sporopit. Sini kita akan lihat tadi ada fase gametopit dan fase sporopit. Nah, kemudian yang berwarna biru ini adalah di dalam pembelahan sel ada yang disebut dengan istilah mitosis, ya, sifatnya adalah ini mitosis, sedangkan yang di sini adalah meiosis, ya. Jadi tahapan-tahapannya ada kromosomnya. Kalau dilihat di sini spermanya berupa N kromosom atau disebut dengan haploid, sedangkan yang di sini 2N itu zigot, itu bersifat diploid. Kita akan lihat pada metagenesis lumut secara lengkap. Yang pertama ini adalah tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ada bagian yang disebut dengan gametopit. Kemudian ada yang disebut dengan sporopit. Nah, kemudian pada bagian atas ini ada yang disebut dengan sporangium atau disebut dengan sporangium kapsul, di mana sporangium kapsul nanti akan matang menghasilkan spora, di mana kita lihat akan menghasilkan yang namanya spora. Kemudian spora nanti akan tersebar di tanah yang lembab, akan tumbuh menjadi yang namanya disebut dengan protonema. Protonema akan tumbuh menjadi gametopit, mana pada gametopit yang baru ini akan muncul ada akar yang disebut dengan rhizoid. Kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Nah, pada tumbuhan lumut ini tadi ada yang disebut dengan gametopit betina dan ada yang disebut dengan gametopit jantan. Kita lihat diperbesar di sini ada, kita lihat ini adalah gametopit betina, sedangkan yang ini adalah gametopit jantan. Nah, di mana pada gametopit jantan akan menghasilkan yang disebut dengan antheridium, yaitu yang mengandung sperma. Kemudian ada yang disebut dengan archegonium, itu mengandung sel telur. Di mana antheridium yang mengandung sperma akan bergabung dengan archegonium yang mengandung sel telur, di mana terjadi pertemuan antara sperma dengan sel telur yang disebut dengan istilah fertilisasi. Nah, di dalam fertilisasi nanti akan berkembang menjadi yang namanya zigot. Zigot akan berubah menjadi sporopit tadi, di mana sporopitnya akan berkembang atau mengembang kemudian menjadi tumbuhan lumut yang baru. Demikian pergiliran keturunan atau metagenesis lumut. Untuk lebih mudahnya kita akan melihat skema pergiliran keturunan lumut secara ringkas. Yang pertama, spora akan tumbuh menjadi protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Kemudian tumbuhan lumut menghasilkan antheridium dan archegonium, di mana antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, sperma dan ovum akan melakukan kegiatan yang disebut dengan fertilisasi yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi sporogonium dan sporogonium akan berkembang menjadi sporangium. Nah, di mana tumbuhan lumut dikatakan sebagai generasi gametopit. Kemudian untuk sporogonium disebut dengan generasi sporopit. Nah, sporangium nanti akan menghasilkan spora, kemudian kembali lagi tumbuh menjadi protonema. Jadi ini skema pergiliran keturunan secara singkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan lumut. Di mana klasifikasi tumbuhan lumut terbagi atas 3 kelas. Yang pertama adalah kelas Hypathecopsida atau lumut hati.
Kemudian kelas yang kedua adalah kelas Anthocerotopsida atau tumbuhan lumut tanduk. Yang ketiga adalah kelas Bryopsida atau lumut daun atau disebut juga dengan lumut sejati. Kita akan bahas khusus tentang kelas Hepaticopsida atau lumut hati, di mana ciri-cirinya adalah lumut hati berbentuk lembaran, hidup menempel di atas permukaan tanah yang lembab atau terapung di atas air, di tebing-tebing basah sering juga terdapat lumut ini. Nah, ini contohnya adalah Marchantia polymorpha, kemudian ada yang disebut dengan Rhiciocarpus natans. Ini biasanya yang ada di permukaan atau di terapung di atas air. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Ciri-cirinya adalah habitat di tepi sungai, danau atau di sepanjang selokan. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Mempunyai gametofit mirip dengan gametofit lumut hati. Perbedaannya hanya terletak pada sporopitnya. Nah, sporopit lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Masing-masing mempunyai kloroplas tunggal yang berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan lumut. Contohnya adalah Anthocerus natans. Kita lihat di sini bentuknya seperti tanduk-tanduk. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas Bryopsida atau lumut daun atau lumut sejati. Nah, ciri-cirinya adalah lumut sejati tumbuh di tanah, tembok, dan tempat-tempat yang terbuka. Batangnya tegak, bercabang-cabang, dan berdaun kecil-kecil. Ada pula yang seperti beludru hijau. Bryopsida mempunyai struktur seperti akar yang disebut dengan rhizoid. Nah, struktur seperti batang dan struktur seperti daun. Tubuhnya ada fase gametofit. Untuk lumut daun memiliki gametangium di bagian atasnya. Nah, contohnya kita lihat di sini adalah Polytrichum communi dan ada yang disebut dengan Sphagnum sp atau terkenal dengan lumut gambut. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa manfaat tumbuhan lumut bagi manusia. Manfaat tumbuhan lumut bagi manusia yang pertama adalah Marchantia polymorpha sebagai obat penyakit hepatitis. Kemudian yang kedua, Sphagnum fibreatum, Sphagnum squamosum, Sphagnum aquatifolium, Sphagnum ropenensi berfungsi sebagai bahan pengganti kapas. Kemudian yang ketiga, sebagai bantalan lumut di hutan, mampu menyerap air hujan dan air salju yang mencair. Kemudian lumut gambut di daerah rawa sebagai penyubur tanah. Kemudian lumut merupakan vegetasi perintis atau tumbuhan pioner. Demikian materi yang kita bahas pada hari ini dari kingdom plantae, ciri-cirinya, klasifikasinya, kemudian khusus tumbuhan lumut atau Divisio bryophyta, ciri-cirinya, strukturnya, metagenesisnya, dan klasifikasi serta manfaat tumbuhan lumut bagi manusia. Nah, sekarang untuk memperdalam materi yang akan kita bahas tadi, baiklah kita akan mempelajari beberapa contoh soal berikut. Nah, soal untuk nomor 1, perhatikan ciri-ciri organisme berikut. Yang pertama, bersifat multiseluler. 2, memiliki dinding sel. 3, bersifat autotrof. 4, bersifat prokaryotik. 5, dapat bergerak aktif. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh dunia tumbuhan terdapat pada nomor. Kita perhatikan untuk pilihan 1, bersifat multiseluler. Artinya bersifat banyak sel. Tadi sudah kita pelajari bahwa ciri-ciri tumbuhan itu adalah bersifat multiseluler. Ini 1. Kemudian memiliki dinding sel. Sudah ada dinding selnya. Kemudian bersifat autotrof, artinya dapat membuat makanan sendiri. Kemudian yang keempat bersifat prokaryotik. Nah, kalau kita lihat dari yang sudah dijelaskan tadi bahwa tumbuhan itu eukaryotik. Kemudian di sini yang kelima dapat bergerak aktif. Tumbuhan tidak dapat bergerak aktif seperti pada hewan. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh dunia tumbuhan berarti kita lihat di sini adalah terdapat pada nomor soal 1, 2,
dan 3. Jadi jawaban yang benar di sini adalah jawaban A, ya, 1, 2, dan 3. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Tumbuhan berikut yang termasuk tumbuhan tidak berpembuluh adalah A. Paku air dan paku purba. Kita lihat A. Paku air dan paku purba itu adalah merupakan tumbuhan paku-pakuan. Kemudian B. Lumut hati dan lumut daun. Di sini kita lihat lumut hati dan lumut daun merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Kemudian yang C. Lumut tanduk dan paku ekor kuda. Kita lihat lumut tanduk adalah tumbuhan tidak berpembuluh, tetapi di sini paku ekor kuda adalah termasuk tumbuhan paku-pakuan yang berpembuluh. Kemudian jawaban D, tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Ini adalah tumbuhan yang berpembuluh. E, tumbuhan berkeping 1 dan tumbuhan berkeping 2 juga termasuk tumbuhan berpembuluh. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jawaban yang paling tepat adalah pada bagian lumut hati dan lumut daun. Jadi jawaban yang benar adalah pada bagian B, ya, lumut hati dan lumut daun. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. 1. Gametofit lebih dominan daripada sporofit. 2. Daun muda menggulung. 3. Permukaan luar tubuhnya dilapisi lapisan lilin. 4. Akar semuanya disebut rhizoid, berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara. 5. Batangnya terdapat di dalam tanah disebut rizoma. 6. Terdapat trophofil yang berfungsi dalam fotosintesis. Nah, ciri-ciri tumbuhan Bryophyta terdapat pada nomor. Kita lihat di sini pada pilihan 1, gametofit lebih dominan daripada sporofit. Ini jawaban benar. Kemudian yang 2, daun muda menggulung. Daun muda menggulung ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan paku. Kemudian yang ketiga, permukaan luar tubuhnya dilapisi lapisan lilin. Nah, ini jawaban juga benar. Kemudian yang keempat, akar semuanya disebut rhizoid, berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara. Ini juga benar. Nah, yang kelima, batangnya terdapat di dalam tanah disebut rizoma. Kita lihat ini juga bukan jawaban yang benar. Kemudian yang 6, terdapat trophofil yang berfungsi dalam fotosintesis. Ini biasanya pada tumbuhan paku. Nah, ciri-ciri tumbuhan Bryophyta terdapat pada nomor. Kita lihat di sini yang nomor 1. Kemudian yang benar tadi adalah nomor 3 dan nomor 4. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4. Jadi jawaban yang benar adalah pada bagian B. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 4. Pada pergiliran keturunan, lumut didapatkan. 1. Tumbuhan lumut. 2. Spora. 3. Protonema. Dan 4. Sporogonium. Nah, urutan daur hidup lumut yang benar, kita perhatikan di sini ada yang kita lihat dulu spora. Ya, spora nanti tumbuh menjadi yang namanya protonema, berarti urutan 2, 3. Kemudian setelah protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut akan berkembang menjadi sporogonium. Nah, urutan daur hidup lumut yang benar kita perhatikan 2, 3, 1, dan 4. Kita perhatikan di sini pilihan 2, 3, 1, dan 4. Berarti pilihan yang benar adalah pada bagian B. Ya. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 5. Tumbuhan lumut yang dapat digunakan sebagai pengganti kapas adalah A. Sphagnum, B. Azolla pinnata, C. Selaginella, D. Marchantia polymorpha, dan E. Anthoceros nathan. Kita perhatikan A itu sphagnum. Tadi dikatakan dalam penjelasan bahwa sphagnum itu adalah untuk pengganti kapas. Itu betul jawabannya, ya. Sekarang Azolla pinnata. Azolla pinnata ini termasuk tumbuhan paku. Selaginella juga termasuk tumbuhan paku. Kalau Marchantia polymorpha ini bermanfaat sebagai obat hepatitis. Kemudian Anthoceros nathan ini adalah lumut tanduk. Jadi kita perhatikan di sini jawaban yang benar adalah jawaban A, ya. Kita lihat pilihan sphagnum. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang
Bryophyta. Kemudian untuk materi Pteridophyta dan Spermatophyta nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.